Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Susan. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai COVID-19. Oke. Kalau boleh tahu, saya bicara yang siapa? Evi, Evi, usianya berapa? 20 tahun. Pekerjaannya? Mahasiswi. Mahasiswi. Jadi saya panggil nama saja ya, Evi. Iya. Saya akan menanyakan beberapa hal mengenai COVID-19 ini. Pertama, saya akan menanyakan tentang, menurut Evi, apa itu COVID-19? Kalau menurut saya COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang diakibatkan dari virus yang sekarang menjadi pandemi di seluruh dunia. Oke. Menurut Evi, COVID ini dia berasal dari mana? Kalau yang saya baca di internet itu dia dari hewan, dari kelelawar, ya seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Evi, situasi yang sekarang terjadi di Indonesia ini serta di Lampung itu seperti apa? Situasinya kalau untuk sekarang sih bisa dibilang memprihatinkan ya, karena kan Indonesia sendiri membuat sistem lockdown sama PSBB sehingga membatasi aktivitas masyarakat seperti itu. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini, menurut Evi, apa yang sudah pemerintah lakukan maksimal untuk pencegahan penularan COVID ini? Kalau yang saya lihat itu udah cukup banyak sih yang pemerintah lakukan dengan membuat lockdown di beberapa daerah, sehingga membuat beberapa pertokoan dan aktivitas itu menjadi terbatas, dan ada beberapa toko-toko yang harus tutup karena untuk mengurangi penyebaran itu. Terus juga aktivitas menjadi semakin sepi di jalan raya, bisa kita lihat itu cukup sepi, dan itu cukup bagus sih untuk langkah yang diambil dari pemerintah. Oke. Selanjutnya, kan Evi sudah menjelaskan tadi mengenai aturan dari pemerintah. Iya. Nah, Evi sendiri apa yang Evi lakukan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dalam masa pandemi ini? Kalau untuk hari-hari semenjak adanya COVID ini menjadi kayak lebih lebih bersih-bersih gitu kan, karena takut ini juga. Jadi kita akan menyediakan menstok hand sanitizer, terus juga sabun cuci tangan, terus juga masker. Jadi setiap keluar kita punya masker seperti itu. Oke. Selanjutnya, untuk pencegahan yang Evi tahu atau sudah diketahui lewat pemerintah, lewat internet, pencegahan seperti apa yang harus dilakukan? Pencegahannya sih yang kalau saya tahu itu dengan cuci tangan, terus cuci tangannya tuh yang sudah dianjurkan, yang baik dan benar, terus juga jaga jarak, terus menghindari kerumunan atau atau tempat yang ramai, terus menggunakan masker, dan untuk tidak panik saat pandemi seperti ini, karena dimana saat kalau kita panik justru itu akan membuat kita semakin kacau. Oke. Selanjutnya, untuk aktivitas sehari-hari itu dampaknya seperti apa untuk perkuliahan serta ibadah? Untuk dampaknya seperti apa menurut Evi? Kalau menurut aku untuk perkuliahan sih cukup sulit ya, karena kan ini kuliahnya mesti daring, dan itu apalagi kalau untuk jurusan saya sistem informasi itu agak sedikit sulit, karena untuk belajar di kelas saja kadang masih kurang paham, dan sekarang harus daring seperti ini agak sedikit sulit sih. Dan kalau untuk ibadah ya memang harus online, sehingga sebenarnya jadi kurang fokus sih, kayak kurang khusyuk gitu untuk beribadahnya karena harus online gitu. Oke. Selanjutnya, kan ada jurnal, ada berita tentang vitamin lah, tentang untuk berjemur di pagi hari.
Itu sendiri Evi sudah melakukannya atau belum? Eh, Mungkin selama 2 bulan ini sudah, tapi kalau untuk berjemur karena untuk saya pribadi jarang karena sekarang lagi musim-musim hujan gini, jadi agak susah untuk mau berjemur. Tapi kalau untuk minum vitamin, iya saya minum vitamin sesuai anjuran yang dikasih tahu. Minum vitaminnya itu vitamin C dan vitamin E. Oke, kemudian menurut Evi, untuk orang-orang yang melanggar peraturan seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang diatur oleh pemerintah itu dilanggar oleh masyarakat tersebut. Itu menurut Evi mereka harus apa? Saya melihatnya tuh kayak menyayangkan sekali ya. Maksudnya kan ini demi kebaikan kita bersama. Harusnya sih mereka bisa mengindahkan atau misalnya mengikuti anjuran dari pemerintah tersebut. Memang sih nggak enak misalnya kayak 2 bulan di rumah aja seperti itu memang nggak enak, tapi kalau misalnya kita bisa bersama-sama, ya saya percaya pandemi ini bisa cepat berlalu. Tapi jika kita menyepelekan kayak gitu, itu saya rasa bakal makin lama seperti itu. Oke, baik. Kemudian saya akan menanyakan tentang lebih ke saran untuk teman-teman semuanya mengenai COVID-19 ini. Kalau saya pribadi, saya mau ngasih saran, lebih baik kita terus mengikuti anjuran dari pemerintah apapun itu. Saat pemerintah bilang di rumah aja, ya kita di rumah aja. Saat pemerintah bilang tidak usah terlalu kumpul-kumpul di tempat yang ramai, tidak usah, karena ya saya percaya apa yang pemerintah lakukan itu pasti yang terbaik. Mereka juga sudah bekerja keras buat bangsa kita seperti itu. Jadi mengikuti aja sih anjuran dari pemerintah. Oke, baik, untuk pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih Evi. Iya, sama-sama.